kalau terbang dengan Garuda tuh aman gitu. Jadi kita belajar, kita tanya sana sini, kita kemudian melakukan banyak exercise dan berapa waktu lalu saya di Garuda itu cukup percaya diri lah untuk mengatakan kalau Anda terbang dengan Garuda itu aman ya. Oke, nah kita bicara kalau Garuda nih kita bicara Irfan. Kalau Ya, kita bicara bisnis aviasi, volume itu kan penting. Nah, dengan betul. pandemi ini volume kan masih terbatas begitu dan pastinya mempengaruhi Garuda. Apa Ya. yang dilakukan untuk bisa mengantisipasi terkait dengan volume ini? Ya kita kalau mau terbang ya udah terbang aja walaupun kita berdempetan sebelahan batuk-batuk gitu misalnya kita ya paling kita tertular batuk lah paling gitulah ya. Tapi persepsi yang terbangun dari awal pandemi ini adalah sebuah persepsi untuk saling mengurangi atau menghindari interaksi ya. Saya selalu sebut itu work from home dan bekerja dan bersekolah di rumah itu menjadi tren. Nah, jadi di pikiran kita di Garuda ini adalah dari hari pertama itu adalah bagaimana memberitahu masyarakat bahwa kalau terbang dengan Garuda tuh aman gitu. Jadi kita belajar, kita tanya sana sini, kita kemudian melakukan banyak exercise dan berapa waktu lalu saya di Garuda itu cukup percaya diri lah untuk mengatakan kalau Anda terbang dengan Garuda itu aman ya. Itu jadi banyak protokol yang kita lakukan baik kan selama pesawat itu terbang dan apa yang terjadi setelah pesawat itu mendarat gitu. Jadi kita sudah punya SOP yang baru yang kita align dengan protokol kesehatan yang kita sepakati bersama sebagai komunitas masyarakat Indonesia. Ya, Pak Irfan, artinya kalau udah ada measures yang dilakukan oleh Garuda, ada potensi atau memang udah terjadi itu Garuda akan merugi begitu kan? Potensi apa ya? Potensi secara bisnis. Volume, udah ada health pro kan berpengaruh secara bisnis begitu. Gimana mengantisipasinya tuh, Pak? Ya, jadi begini, begitu pandemi terjadi ada penurunan jumlah penumpang, penurunan pendapatan secara drastis. Saya bicara di mana-mana bahwa penurunannya itu sampai level lebih dari 90% di bulan Mei ya. Jadi drastis. Sementara kan Anda tahu kalau di industri begini kan kita juga nggak bisa pesawatnya kita kurangin jadi tinggal 10% ya kan nggak bisa kan. Kenapa nggak bisa ya karena pesawat itu kita sewa untuk jangan SDM, demikian juga dan yang lain-lainnya. Nah, pada waktu itu pemahaman kita adalah begitu ini mulai membaik kan kita mesti mulai mengajak penumpang masuk terbang lagi. Yang paling penting adalah bagaimana kemudian penumpang itu punya rasa percaya diri. Ini yang terus-menerus kita coba tingkatkan. Nah, memang sampai hari ini kerugian itu masih ada dan hampir di seluruh airlines ini kita semua airlines rugi dan ruginya sangat dalam kerugian dan kemudian kembali ke kondisi sebelum COVID di mana sebuah perusahaan kita sudah mulai bisa untung gitu. Masih cukup lama ya. itu akan terjadi. Baik, dan menurut informasi kan ini akan mendapatkan suntikan dana gitu dari pemerintah. Mungkin seberapa penting Pak suntikan dana ini bagi Garuda? Ya, jadi begini, kalau kita jalankan bisnis kan ada yang namanya profitability. Jadi penghitungan yang sangat penting adalah cash flow. Bagaimana aliran uang masuk dan keluar lancar. Yang jadi persoalan ini kan kali ini kan lebih banyak keluarnya daripada masuknya. Ya kan? Penumpang jumlahnya menurun sampai 90%. Hari ini udah membaik, udah mendekati di bawah di kisaran 70% dibandingkan 30% maaf dibandingkan 2019 sebelum COVID. Tetapi kan pengeluaran kita nggak bisa tekan sedalam itu. Oleh sebab itu cash flow jadi sangat penting. Cash flow jadi untuk memastikan bahwa kewajiban-kewajiban kita bayar sehingga penundaan-penundaan yang terjadi itu kita bisa segera tutupi. Ya. Itulah gunanya dana-dana talangan. Dan ketika mendapat dana talangan ini gimana make sure supaya nanti tuh nggak minta lagi gitu loh ke pemerintah. Ini kan kayak masa-masa yang dibutuh gitu, tapi nantinya kita nggak minta lagi lah gitu. Yang pertama Anda mesti tahu dana talangan itu klasifikasinya masih insya Allah ya. Jadi dapat gitu ya. Karena ini dana pemerintah butuh proses, butuh compliance yang dia via sehingga tidak menjadi masalah di kemudian hari. Memang pada waktu diskusi jumlah dananya berapa ini kan situasinya bergerak terus, tapi kita punya range lah.
ini ada dana minimum yang kita butuhkan untuk survive, ini ada dana yang kita butuhkan untuk selain survive kita juga agak ringan hidup kita. Nah, nampaknya dalam diskusinya diputuskan ngambil jalur yang kiri lebih sedikit ke atas gitu. Ya gitu. Jadi minimum sedikit ditambah karena di balik ini semuanya tentu saja ekspektasi dari pemegang saham dalam hal ini pemerintah adalah manajemen tuh nggak lay down menikmati hidup, pegawai nggak menikmati hidup, dan kemudian beranggapan bahwa ini kan begini karena salahnya pandemi. Enggak. Kita ingin menunjukkan bahwa kita juga mau melakukan banyak effort untuk memastikan bahwa kerja keras kita juga ada hasilnya. Jadi itu yang kita lakukan dan ini butuh pengorbanan semua pihak, mungkin pemotongan gaji, kita melakukan banyak hal-hal yang dalam kondisi normal itu semua orang akan lihat, wah gila juga lo gitu kan. Enggak, ini hari ini adalah hari di mana kita mau tidak mau nggak punya pilihan untuk memastikan bahwa kita bertahan hidup dan semua orang harus berkorban. Dan nggak usah nyalain siapa-siapa. Dan nggak usah nyalain siapa-siapa. Nggak ada yang bisa disalahin juga gitu dari situasi ini gitu ya Pak Irfan. Kecuali Tuhan mungkin kalau Anda mau nyalahin. Pak Irfan, tapi kalau kita mau ngomongin masa uncertainty ini gitu, di mana semuanya sekarang di seluruh dunia ini butuh financing, baik dari dalam maupun luar negeri gitu ya. Gimana Pak Irfan, as the CEO, itu meyakinkan lenders pada masa seperti ini? Ya, jadi hari ini memang dunia airlines itu dunia yang unfavorable ya buat any lenders gitu. Jadi memang sangat-sangat menantang. Yang kita punya pilihan hari ini adalah bagaimana memastikan kepada lenders kita ini adalah ya kan? We continue work with us. Jadi kita mesti memastikan bahwa kita on the right track, kita melakukan apapun yang mungkin bisa dilakukan. Kita diskusi saya dengan mereka, saya nggak pernah mengeluh, kok ini kan bukan salah saya. Itu yang kita lakukan dan show them that bahwa kita ini serious in making sure bahwa perusahaan ini bisa recover dengan bantuan banyak pihak, tapi kita bukanlah juga adalah kelompok manusia yang kemudian meratap bantuan dan kemudian menyalahkan banyak orang. Sementara kepada pemerintah dengan mereka bersama tim, kita tunjukin ini loh plan yang akan kita lakukan, ini negosiasi yang akan kita lakukan. Karena logically dalam bisnis seperti ini kan ketika pendapatan Anda turun, Anda mesti memastikan bahwa Anda punya kemampuan juga berusaha semaksimal mungkin juga menurunkan pengeluaran atau cost kan. Nah, tapi di balik angka-angka itu kan ada juga spirit di baliknya itu. Ada juga kita akan melakukan begini terus kemudian begitu salaman, wah hebat Anda Pak Irfan. Begitu ke parkiran Anda punya mobil Grace baru gitu yang baru keluaran 2020 tahun bulan Juli gitu kan. It doesn't make sense gitu. Atau Anda datang ketemu dengan jas mahal, dasi terbaru gitu kan peralatan aksesoris laki-laki yang gila-gilaan gitu loh. Kemudian sementara Anda bilang, wah kita ini susah gitu kan. Kalau saya sih jadi lender begitu sih, tak bercanda pernah satu ketemu dengan saya bilang, Pak, tolong understand problem yang kita hadapi Pak. Lihat nih Pak, di rootnya aja udah pakai baju yang tambelan di sikunya gitu kan. Dia ketawa gitu. Tapi what I'm trying to say ya Anda juga mesti nunjukin dari hari ke hari bahwa Anda kerja keras, Anda juga empati, Anda juga nggak restoran mahal atau klaim apapun ke kantor kan. People talk kan di dalam kantor kan. Dan orang di luar ini juga tahu kan. Lah. Itulah, itu betul. Oke. Nah Pak, terutama dari customer, aman nggak sih sebenarnya terbang dengan Garuda? Bakal tertular nggak saya ketika di udara? Aman. Ini yang kita lakukan 3-4 bulan terakhir. Itu aman. Ya, saya lebih senang mengatakan insya Allah aman gitu. Jadi gini, kenapa saya katakan aman? Ini kan berada di dalam pesawat terbang ini ada 3 pihak yang terlibat ya. Yang pertama adalah pesawatnya sendiri, berada di dalam kabin tertutup selama berapa waktu yang lama, tentu pasti mobil ya. Walaupun kalau saya ingin bisa katakan di dalam pesawat itu jauh lebih aman dari semua 3 tempat yang tadi saya sebutkan itu. Ya kan? Walaupun di close space gitu kan? Sirkulasi udaranya gimana tuh Pak? Soal persepsi. Ya, ini kan soal persepsi ya. Kalau Anda berada di rumah, kantor maupun mobil, Anda punya persepsi bahwa kalau Anda merasa nggak nyaman, Anda bisa keluar kapanpun ya kan dari ruangan itu. Tetapi yang tolong difahami di pesawat itu ada sistem sirkulasi udara yang memang didesain daripada awal-awalnya pesawat itu didesain sebut dengan HEPA system. Ada sistemnya namanya HEPA. Jadi di pesawat itu udara itu berputarnya vertikal. Selama 2-3 menit sekali itu udara disedot, akan lagi disirkulasi lagi. Nah pada waktu proses penyedotan itu kita ada namanya HEPA.
HEPA ini adalah memfilter bakteri, virus, dan segala macam. Pembuatnya mengklaim sampai 90,9% lebih gitu. Mayoritas dan tidak keluar lagi di udara yang beredar. Kalau kita mau sebagai contoh aja, kalau Anda naik pesawat, Anda coba aja rasain misalnya lagi nunggu toilet ya. Mau ke toilet terus tiba-tiba ada orang di dalamnya gitu kan. Ketika orang itu buka pintu, itu kan agak smelly, agak seng gitu kan ya. Iya, betul. Tapi nggak lama kan. Disitulah HEPA itu bekerja. Bedain kalau Anda di rumah, buka kamar mandi agak smell dan agak lama hilangnya gitu kan. Karena mana jadi lama sekali hilangnya. Sementara ini disedot. Nah itu yang pertama dari sisi pesawatnya. Dan yang kedua dari sisi kita manage pesawatnya. Jadi kayak bacaan nggak ada lagi. Ya kan karena banyak area di pesawat itu yang bisa tersentuh oleh orang dan tersentuh kembali kan. Selimut kita batasi, makanan kita provide dalam bentuk one off, jadi bukan dalam tray, minuman kita kasih botolnya, ya kita minta maaf, ya kan nggak kita karena gelas itu kan dipegang ini segala macam. Yang kedua dan segala macam aktivitas. Yang kedua kita pastikan awak kita, pilot kita punya SOP yang kemudian meminimalkan interaksi. Dan menggunakan sarung tangan, tentu saja pakai masker setiap saat. Untuk penerbangan tertentu yang menyediakan hot meal, kita kasih kayak apa sih? Aduh, saya lupa istilahnya itu yang kayak di dapur itu yang lebih off bisa dibuang. Contohnya kayak sarung tangan kalau Anda perhatikan naik Garuda, itu menggunakan plastik ya. Sarung tangan plastik yang kita kalau ngelihat tuh kan agak nggak pantas ya kan. Kenapa nggak pakai yang vinil sih yang pas di tangan kan bagus dilihatnya. Tapi ternyata persepsinya adalah kalau pakai sarung tangan yang pas di tangan, pakai vinil itu, persepsi orang akan melihat bahwa, oh ini udah dipakai lama nih. Sementara sarung tangan yang plastik itu, persepsi orang kan abisnya dibuang. Dan nanti penerbangan playing with the perceptions gitu. Nah yang terakhir tentu saja para penumpang sendiri. Nah saya ingin sampaikan, kita akan paksa penumpang, kita akan minta sampai memaksa orang menggunakan masker di dalam pesawat untuk tidak dilepas. Yang kedua, kita pastikan dari waktu ke waktu untuk distancing. Iya, baik. Jadi udah ada waktu ini segala macam. Layernya memang here and there, ya. Memang sesekali ada miss, orang melihat loh kok duduknya berdempetan, sepakat mau duduk berdempetan, mereka mau tanda tangan gitu kan. Dan sebagainya ya. Kita terus pengen mendapatkan feedback kalau ada ide-ide yang menarik, memudahkan dan memastikan aman itu ada gitu. Yang kedua, sebelum ini, selain aman kita juga maunya nyaman kan. Orang naik pesawat itu kan senang. Orang kan mau ke Bali itu senang, mau pulang dari Bali kan senang gitu kan. Jangan masuk ke pesawat terus merasa saya di kamar bedah nih. Karena semua orang pakai awak kabin kayak berada dalam ruangan operasi gitu di rumah sakit gitu misalnya. Saya tidak mau tidak melecehkan ya, mohon maaf ya. Tapi buat kami ini penting juga orang merasa selain aman tapi juga nyaman kan. Jangan merengut dan gemeteran terus pada dalam pesawat walaupun itu aman. Yang dicari juga sih. Kenyamanan oleh penumpang itu yang juga penting gitu Pak. Nah Pak, saya pengen tanya sebelum kita berpisah, Bapak ngelihat 10 tahun lagi Garuda akan seperti apa berangkat dari 2020 ini? Well, kita berharap situasi pandemi ini bisa lewat bisnis airlines ini bisa recover ya. Itu yang pertama, karena kalau tidak bisa kembali ke kondisi sebelum 2019 atau sebelum COVID, semua airlines akan punya masalah. Tapi saya melihat ke depan adalah bahwa makin hari penumpang pilihan pakai airlines-nya akan makin jelas, ya kan? Mungkin akan pelan-pelan berlalu sampai gitu kan, karena edukasi yang kita rame-rame mesti lakukan itu adalah ini bukan soal harga, ini soal how you feel gitu kan, dan how committed airlines itu deliver safe feeling itu kan. Ini yang terus kita lakukan. Safety, security, dan convenience ya. Jadi jadi kita mau dorong itu terus. Tapi yang juga penting adalah juga kita memastikan ketika nanti mau memilih untuk jalur udara untuk berwisata. Pak, saya mau pertanyaan terakhir karena kita ngomongin liburan yang ideal bagi Pak Irfan sendiri seperti apa? Satu kalimat aja Pak. Begini, ya nggak bisa lah. Kenapa? 4 kalimat lah ya. 4 kalimat. 4 kalimat, oke.
Oke, Ya. singkat tapi Pak, silakan. Liburan Anda keluar dari rutinitas, ya kan? Dan ketika Anda berlibur itu, Anda harusnya menikmati waktu bersama orang-orang yang Anda cintai dan berada di sebuah situasi lingkungan yang Anda senangi, kan? Ya kan? Nah, airlines itu berperan sangat-sangat besar soal itu. Jadi kita ingin memastikan dari waktu ke waktu kita berpartisipasi aktif untuk membuat hidup banyak teman-teman kita makin senang. Garuda Indonesia, Bapak Irfan Setiaputra sudah bergabung bersama kami di sini. Dan sesaat lagi kita akan saksikan Farina Situmorang akan berbincang dengan Keenan Pierce. Terima kasih. Selamat pagi. Pagi. Halo, selamat siang. Catalyst Talk. Nama saya Gerald Semarang, Eki Gesit. Adiknya Farina Situmorang. Kehidupan kita selalu berubah-ubah. Dan ini gue mainkan karena cocok keadaan sekarang kan. Sebelum pandemi, setelah pandemi. Semoga sehat semua. Dan ini kalau di lagunya banyak berubah chord, banyak berubah nada dasar. Jadinya ini dia, Always Changing.